Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun kau berada hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati untuk kita masuk dalam ibadah saat teduh pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan kalau kami boleh ada hingga saat ini, kami boleh hidup hingga hari ini Tuhan, itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, Kau memiliki rancangan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah saat teduh kami Tuhan, biarlah Kau yang bertahta Tuhan di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Sehingga Tuhan, hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Bersama-sama pujikan dengan segenap hatimu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan.
Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga Kau memandang kami berharga Tuhan. Dan Kau mau mengangkat kami Tuhan, Kau menjadikan kami kesayangan-Mu Tuhan, biji mata-Mu Tuhan. Dengan apa kami membalas segala cinta kasih yang telah Kau curahkan pada setiap kami. Mari kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan. Karena kasih-Nya lah yang melayakkan kita. Karena Dialah yang mengangkat kita. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Oh, siapakah
Hari ini satu yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan, kami rindu boleh menyenangkan hati Tuhan. Hari ini dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan Tuhan, semua cintanya Tuhan buat hidup kami. Selain kami memuji, menyembah, memuliakan nama Yesus. Hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Melalui masa-masa yang ada di depan, melalui setiap persoalan, setiap badai, setiap pergumulan yang dialami oleh setiap anak-anak-Mu, hamba percaya Tuhan, Engkau menilik setiap anak-anak-Mu satu persatu. Dan hamba percaya ketika mereka meluangkan waktunya untuk datang di saat teduh, untuk datang, untuk membangun hubungan keintimannya bersama dengan Engkau. Hamba yakin dan percaya kekuatan yang baru Engkau tambahkan buat setiap anak-anak-Mu. Dengan setiap beban, dengan setiap persoalan, dengan setiap badai yang sedang mereka alami, hamba berdoa Tuhan, biar firman yang boleh disampaikan ini menjadi berkat, boleh menguatkan. Dan hamba percaya firman ini akan berkumandang dalam hati setiap anak-anak-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, sebab hamba percaya Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tidak pernah rancangkan hal yang buruk buat hidup setiap kita. Satu hal yang saya tahu dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat hidup kita. Walaupun mungkin hari ini Tuhan izinkan kau mengalami masa yang susah. Mungkin Tuhan izinkan kau mengalami masa-masa yang mungkin tidak gampang buat setiap kehidupan kita. Persoalan, badai, pergumulan, tantangan yang mungkin hari ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kita. Izinkan Pak, Ibu, saya cuma mau katakan, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah akan rancangkan hal yang buruk buat hidup setiap kita. Walaupun mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara boleh datang kepada saya dan kau boleh berkata, Pak, tapi hari ini Pak tidak gampang buat saya. Tidak mudah Pak untuk saya melalui masalah saya. Saya tidak tahu apa yang hari ini sedang menghimpit Bapak Ibu Saudara semua. Adakah hari ini mungkin ekonomi lagi menghimpit engkau? Adakah hari ini mungkin rumah tanggamu yang mungkin hari ini sudah hancur berantakan? Tapi Pak, Ibu, saya cuma mau katakan kalau Tuhan masih izinkan kau ada sebagaimana engkau ada hari ini. Saya cuma mau katakan Dia punya tujuan atas hidupmu. Ada pengharapan, ada kekuatan. Dan saya yakin dan percaya ada kemenangan buat hidup setiap kita. Amin. Hari ini sama-sama kita yuk buka Alkitab kita. Lukas 1 ayat 38. Saya mau coba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kita buka Alkitab kita Lukas 1, kita mau coba baca dari satu perikop aja, kita coba baca ya Bapak Ibu Saudara mulai dari ayat 26. Satu kisah yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara tahu cerita ini. Satu kisah yang biasanya banyak diceritakan ketika Natal Bapak Ibu Saudara, tapi hari ini saya coba mau renungkan bersama firman ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Judulnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27 kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. 28 ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31 sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32 ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33 dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. 35 jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36 dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37 sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara di tengah masalah, persoalan, badai, pergumulan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini.
Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Hari ini kita mau coba eksposisi dari Lukas 1, Bapak Ibu Saudara, mulai ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Satu kisah yang saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara pasti tahu cerita ini. One day Bapak Ibu Saudara ada seorang perawan yang bernama Maria. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara di ayat yang tadi sudah kita baca, Maria sebetulnya dalam hidupnya dia punya planning, Bapak Ibu Saudara, dia punya rencana. Dia bertunangan dengan seorang lelaki yang namanya Yusuf. Saya yakin dan percaya hari itu Maria punya planning bersama dengan Yusuf, mereka bertunangan, mereka mau menikah. Tapi ada di satu titik dalam hidupnya Maria, Bapak Ibu Saudara, Tuhan izinkan persoalan terjadi atas hidupnya Maria. Hari ini kita sama-sama sepakat kalau hari itu Bapak Ibu Saudara Tuhan memberkati Maria. Karena dia mengandung seorang anak laki-laki yang hari ini kita kenal di dalam nama Yesus. Tapi coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, hari itu mungkin bukan buat Maria, itu bukan hari yang gampang Bapak Ibu Saudara, itu bukan hari yang mudah. Itu bukan hari yang enak untuk dia, di mana semua rencana yang dia sudah susun, di mana semua agenda yang dia sudah rencanakan atas hidupnya, tiba-tiba kedaulatan Tuhan itu turun atas hidupnya Maria. Tiba-tiba dalam waktu yang mungkin begitu cepat buat Maria, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba keputusannya Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Maria. Sampai kita tahu ceritanya Bapak Ibu Saudara, sebetulnya Yusuf diam-diam dia pengen menceraikan Maria. Tapi karena kasih karunia Tuhan, hal itu tidak terjadi dan lain sebagainya, saya yakin dan percaya kita tahu semua ceritanya. Seringkali ketika saya renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, seringkali itu sama dengan hidup setiap kita. Bukankah seringkali dalam hidup ini kita punya agenda, kita punya rencana. Yuk hari ini saya pengen beli mobil, besok saya pengen beli rumah. Mungkin adik-adik muda di sini ada yang sudah merencanakan kalau pacaran ya mau menikah. Engkau mungkin sudah merencanakan untuk sebuah karirmu ke depan. Engkau mungkin sudah merencanakan untuk rumah tanggamu. Engkau mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada, mungkin kau hari ini sedang merencanakan untuk studi anak-anakmu. Saya yakin dan percaya ketika kita masih hidup di dunia ini akan banyak planning, akan banyak rencana yang hari ini ada dalam pikiran kita atau mungkin sudah kita wujudkan, atau mungkin sudah mulai kita jalankan rencana kita ini. Tapi pertanyaannya, the biggest question hari ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika rencana kita tidak sesuai dengan kedaulatannya Tuhan. Ketika agendanya Tuhan tidak sama dengan agendanya setiap kita. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang sering kali menjadi pergumulan dalam hidup setiap kita. Melayani di tempat ini saya bertemu dengan banyak orang Bapak Ibu Saudara, saya banyak mendengar cerita dari orang. Seringkali banyak orang Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan, banyak orang gagal di titik ini. Ketika agendanya tidak sesuai sama agendanya surga. Ketika keinginannya tidak sesuai dengan keinginannya Tuhan. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bukankah hari itu Bapak Ibu sebetulnya pengennya Maria hidup yang tenang-tenang aja. Hidup yang smooth, hidup yang enak. Dia orang baik-baik, ketemu sama pria baik-baik. Dia tunangan, dia pengen menikah, membangun keluarga yang baik-baik. Tapi one day Tuhan bikin kejutan-kejutan dalam hidupnya Maria. Sama dengan hidup setiap kita. Mungkin hari ini ada Tuhan bikin kejutan-kejutan dalam hidup setiap kita. Sehingga banyak orang bilang begini Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh berencana tetapi Tuhan yang menentukan. Saya rasa kalimat ini kalimat yang cukup dalam untuk kita bisa renungkan. Ya dalam hidup ini, dalam hidup yang kita jalani ini. We are nothing. Kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Engkau boleh merencanakan yang terbaik. Tapi satu hal yang saya pelajari dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Kedaulatan Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Mungkin selama ini kita rencanakan semua yang baik menurut pemandangan kita. Tapi sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, ketika engkau mempercayakan hidupmu penuh kepada Tuhan, mungkin hari ini Tuhan lagi belokkan hidup setiap kita. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang mengagetkan terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi yakinlah dan percaya, Dia tidak akan pernah membinasakan setiap hidup kita. Hari ini kedaulatan Tuhan ada di tangan Tuhan. Dan Dia, saya yakin dan percaya bertanggung jawab atas hidup kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau sudah planning, saya pengen beli rumah, tapi tiba-tiba engkau diberhentikan dari pekerjaanmu. Mungkin hari ini kalau kasus-kasus yang kecil ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada apa-apa, tiba-tiba mungkin engkau nabrak
sehingga harus keluar uang. Semua di luar rencana kita, mungkin menguras tabunganmu. Tapi saya yakin dan percaya bukan tanpa alasan Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi yang saya sedih Bapak Ibu Saudara, seringkali banyak orang Kristen, banyak kekristenan hari ini, dia gagal di situ Bapak Ibu Saudara. Dia gagal di saat dimana kenyataan tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya cuma mengajak kepada Bapak Ibu Saudara. Kedaulatan Tuhan adalah satu hal yang kita tidak bisa untuk ganggu gugat. Kedaulatan Tuhan atas hidup setiap kita, itu adalah hal yang kita tidak bisa ganggu gugat Bapak Ibu Saudara. Kita mau marah kayak apapun, keadaan nggak mungkin berganti Bapak Ibu Saudara. Keadaan nggak mungkin berubah hanya karena kita marah. Itu sebabnya buat saya Bapak Ibu Saudara, banyak saya melihat kekonyolan yang terjadi ketika hal yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita marah sama Tuhan. Apakah ketika kita marah sama Tuhan, apakah masalah langsung selesai? Saya rasa tidak Bapak Ibu Saudara. Hari itu saya yakin dan percaya Maria pasti kaget. Tapi satu hal yang saya belajar dari sikap hatinya Maria, ada di ayat 38, Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya belajar, ketika hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara ada di masa-masa yang tidak mudah, tidak enak. Mungkin hari ini Tuhan lagi belokkan hidupmu. Jangan marah Bapak Ibu Saudara. Belajar taat sama Tuhan. Di lembah mana Tuhan taruh hidupmu hari ini? Saya belajar sederhana sama Maria. Dia taat dan dia berserah kepada Tuhan. Hidupnya bukan hidup yang pasrah, tapi hidup yang berserah. Dia lakukan apa yang terbaik yang dia bisa lakukan. Lebihnya daripada itu urusannya Tuhan. Dan pertanyaan saya untuk Bapak Ibu Saudara, ketika hidupmu berserah penuh kepada Tuhan, apakah Tuhan pernah mempermalukan hidup kita? Saya rasa tidak. Saya rasa Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap hidup kita ketika kita mau bergantung penuh kepada Tuhan. Masalah bisa tiba-tiba terjadi dalam hidup setiap kita. Let it flow. Izinkan semua itu terjadi. Tetap dalam keintimanmu dengan Tuhan. Tetap dalam jam-jam saat teduhmu bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya. Kalau Dia Allah yang sanggup membuat masalah tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya Dia Allah yang juga sanggup untuk melakukan mujizat secara tiba-tiba atas hidup kita. Amin. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Saya teringat satu hari Bapak Ibu Saudara. Kejadian terjadi dalam hidup saya di tahun 2016. Saya tidak ceritakan lengkapnya kepada Bapak Ibu Saudara karena waktu. Saya ingat banget hari itu tahun 2016 Bapak Ibu Saudara. Saya dilahirkan di satu keluarga yang harmonis, saya dilahirkan di satu keluarga yang baik, semua berjalan baik. Saya punya orang tua, papa saya pengusaha, tapi dia cinta Tuhan, dia melayani sejak dari dia muda Bapak Ibu Saudara. Sebagai anaknya saya juga menurun dari papa saya melayani Tuhan semenjak saya masih muda. Saya melayani Tuhan, saya keliling Bapak Ibu Saudara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Setiap kali saya melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya selalu bilang sama jemaat dimanapun saya melayani, saya selalu bilang kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang baik, kita punya Tuhan yang baik. Tapi one day terjadi di tahun 2016 Bapak Ibu Saudara, waktu itu saya melayani Tuhan kurang lebih 4 tahun atau 5 tahun saya sudah melayani Tuhan. 2016 ada satu kejadian yang besar terjadi atas hidup saya. Masalah yang begitu besar terjadi atas hidup saya sehingga hari itu Bapak Ibu saya seakan-akan saya tidak punya masa depan. Saya tidak tahu besok itu saya harus ngapain itu saya tidak tahu. 2016 Tuhan bawa saya pergi Bapak Ibu Saudara ke Australia waktu itu. Hari itu saya ada di Australia. Ketika di tahun 2016 itu saya kembali mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Saya ingat banget harinya hari Minggu ketika pagi hari saya dijemput oleh anak dari gembala di tempat di mana saya akan melayani di sana Bapak Ibu Saudara. Saya ingat pagi itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bicara sama saya jelas banget. Dia cuma bilang sama saya sederhana. Ketika hari-hari yang engkau jalani, hari-hari yang mudah, hari-hari yang enak, hari-hari yang gampang. Engkau bisa mudah untuk berkata kalau Tuhan itu baik, Tuhan itu baik dan Tuhan itu baik. Tapi pertanyaannya hari itu. Ketika hari yang engkau jalani bukan hari yang mudah, bukan hari yang gampang, bukan hari yang enak. Bisakah engkau tetap untuk berkata, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Hari itu saya tertampar Bapak Ibu Saudara. Karena jujur tidak gampang, saya tahu di tengah masalah yang sedang Bapak Ibu Saudara alami tidak gampang untuk engkau bisa tetap berkata kalau Tuhan itu baik.
Tidak gampang untuk kita bisa tetap berserah dalam kedaulatannya Tuhan. Tapi saya cuma mau ngomong sama Bapak Ibu Saudara, kita mau marah kayak gimana pun tidak akan pernah merubah kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Bukankah hari ini lebih baik untuk kita ikut aja di dalam jalannya Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Dan yang saya dapati, kalau saya boleh ada di tahun 2024 hari ini berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, saya tetap ada di kesimpulan sederhana, dia tetap Tuhan yang baik buat hidup saya. Dia tidak pernah tinggalkan saya, dia tidak pernah kecewakan saya. Amin. Hari ini masalah apa yang terjadi dalam hidup setiap kita? Kiranya itu tidak menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan sesuatu yang mengagetkan boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi yakinlah, percayalah, dia tidak pernah tinggalkan setiap kita. Kalau dia Allah sanggup membuat masalah tiba-tiba terjadi dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu, saya mau bilang sama Bapak Ibu Saudara, dia juga Allah yang seketika sanggup memulihkan keadaanmu. Amin Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, tetap kuat, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Jangan ada hari ini yang putus asa, tidak ada satu hal yang lebih berat daripada keputusasaan. Engkau boleh gagal, engkau boleh jatuh, engkau boleh tergeletak, engkau mungkin hari ini boleh marah. Tapi selama engkau tidak putus asa, saya yakin dan percaya engkau masih punya harapan. Engkau masih punya masa depan. Amin. Kami ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu ibadah kami jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi. Saya rindu boleh bersekutu memuji menyembah Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor hotline yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami satu hati sepakat rindu melihat engkau boleh keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini yang terjadi dalam hidup setiap kami Tuhan, kami mau akui bersama. Tuhan, tanpa engkau kami tidak sanggup. Masalah terjadi dalam hidup kami, persoalan terjadi dalam hidup kami, tapi kami yakin dan percaya kami masih punya Tuhan. Kalau kami punya Tuhan, kami punya pengharapan. Kalau kami punya Tuhan, kami punya jalan keluar. Kalau kami punya Tuhan, kami percaya Tuhan menyediakan kemenangan yang terbaik buat hidup kami. Hari ini kami ambil komitmen kami Tuhan, untuk kami mau taat dan kami mau berserah di dalam kedaulatan Tuhan. Teruskan rencanamu dalam hidup kami, bahwa kami menuju kemenangan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, biar kekuatan yang terbaik dari surga turun atas setiap anak-anakmu, menaungi, memimpin, melindungi, menyertai setiap kehidupan mereka. Dan hamba percaya engkau akan bawa setiap anak-anakmu ini keluar sebagai seorang pemenang. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang terus menaungi, memimpin, melindungi, menyertai dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu, rumah tanggamu, keluargamu, kesehatanmu, bisnis usaha pekerjaanmu. Dia memberkati dan melindungi engkau dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.